Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan dan disegarkan akan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang datang akan tiba dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Namun kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi ini adalah "Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku." Seperti yang kita sering nyanyikan, NKB 189, yang memberikan makna tentang iman. Dan itulah iman yang begitu sederhana, yaitu iman yang bukanlah kita yang memegang tangan Kristus, melainkan Kristuslah yang memegang tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini seperti sebuah roda yang berputar. Begitulah hidup kita sekalian berputar dari pagi sampai malam, lalu dari malam sampai pagi kembali. Itulah perjalanan hidup. Hidup ini bagaikan sebuah roda yang berputar dari bawah ke atas. Begitulah hidup kita, sebentar ada di atas dan sebentar ada di bawah. Naik turun, jatuh bangun silih berganti. Bapak Ibu Saudara, dan untuk bisa berputar sebuah roda tidak bisa terus-menerus berada di atas. Itulah perjalanan hidup ini. Hidup kita ibarat sebuah roda yang berputar karena bertumpu pada sebuah poros, dan poros itulah yang merupakan pusat kekuatannya. Karena poros itulah yang memungkinkan roda untuk berputar. Karena roda yang tidak bertumpu pada porosnya sudah pasti tidak akan bisa berfungsi atau berguna. Begitulah hidup kita sekalian. Hidup yang bergulir karena ada porosnya, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh sebab itulah saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang iman, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, sama seperti hubungan roda dengan porosnya. Karena dengan bertumpu seperti itu, menjadikan hidup kita berjalan. Meskipun kadang perjalanan hidup yang kita lalui sambil terseok-seok dengan atau karena iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari pembacaan Alkitab kita Ibrani 10 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39 ini, terdapat dua contoh orang yang menjalani perputaran roda kehidupannya dengan iman atau karena imannya. Yang pertama adalah dengan atau karena imannya seorang menjalankan hidupnya dengan ketekunan, hidup oleh imannya dan sebagai orang percaya. Ayatnya yang ke-36, 38 dan
yang pada akhirnya memperoleh janji keselamatan Allah. Nah, yang kedua, dengan atau karena imannya seseorang menjalankan hidupnya ini dengan cara melepaskan kepercayaannya dan mengundurkan dirinya dari Tuhan. Ayatnya yang ke-35 dan ke-38 yang pada akhirnya akan binasa. Bapak Ibu Saudara, dari dua contoh ini, menjalani perputaran roda kehidupan ini dengan iman atau karena iman bukan berarti bahwa iman kita kuat, Bapak Ibu Saudara. Karena meskipun kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita bukanlah orang yang tidak terlepas dari rasa cemas. Pasti kecemasan itu ada di dalam kehidupan ini. Tetapi bukan berarti dengan cepat kita melepaskan kepercayaan kita dan mengundurkan diri kita dari Tuhan. Akan tetapi kita sebagai orang yang dalam kecemasan hidup ini tetap bertumpu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap sebagai orang-orang yang senantiasa bertumpu kepada rahmat Tuhan yang besar dan kuat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang bertumpu pada rahmat Tuhan dan iman percaya kita saat ini, dalam hubungannya dengan kehidupan kita masing-masing, kita mampu bekerja, kita mampu mencari nafkah, mampu menjalankan kehidupan ini dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, sebagai suatu pergumulan hidup yang terus bergumul dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup beriman kita ini merupakan sebuah pergumulan, dan dalam perjalanan hidup ini kita bertumpu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebagai kata bertumpu di sini untuk lebih dimengerti atau secara sederhana kita bisa ganti kata bertumpu ini dengan kata berpegangan. Untuk itulah iman sebagai kepercayaan yang berpegang pada Tuhan Yesus Kristus dalam melangkah, langkah demi langkah pada saat senang atau susah, pada saat sehat atau sakit, dan pada setiap keadaan kita terus berpegang erat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dapatkah kita berpegang erat? Inilah persoalannya. Karena seringkali tangan kita tidak kuat lagi berpegang erat. Tetapi untunglah yang dibutuhkan pada saat-saat seperti itu bukankah agar kita memegang Tuhan, melainkan agar Tuhan memegang kita dengan erat dan kuat. Inilah iman yang begitu sederhana, yaitu iman yang bukanlah kita yang memegang tangan Tuhan, melainkan Tuhanlah yang memegang tangan kita. Marilah kita sekalian membuka diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar Dia senantiasa memegangi Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan anugerah yang Tuhan beri dan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami, dan yang terus memegang kami umat-Mu ini. Kami yang berkekurangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, iman, penghiburan sejati dari kuasa Roh Allah yang kudus. Berkatilah hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini dan di sepanjang waktu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.